Semuanya terjadi begitu saja. Sekitar jam 11 malam, aku terjatuh di tengah ruangan. Kulihat samar lampu dan langit-langit kamar, dan kesadaranku mulai menghilang. Aku tersadar kembali di tengah hutan. Di sebelahku, terlihat seorang laki-laki kurus kekar memegang panah dengan konsentrasi penuh. Tiba-tiba, shoot! Anak panah dilontarkan. Pria itu berlari sambil berkata, "Apa kau melihatnya? Beginilah laki-laki memanah." Wajah coklat sawo matang dengan rambut sedikit gimbal tersipu malu. Pria itu membual soal keahliannya dalam memanah. Tanpa sadar, aku menganggukkan kepalaku. Pria itu membawa kelinci yang terkapar dan mencabut panah, lalu memasukkannya ke dalam tas di pinggangnya. "Kau seharusnya bangga memiliki ayah sepertiku, hahaha." Dia melanjutkan bualannya tentang berburu. Pria itu adalah ayahku. Di pagi itu, aku diajari banyak hal dalam berburu, seperti memanah, membuat jebakan, mencari jejak, dan lainnya. Menjelang siang hari, kami bergegas untuk pulang. Desa yang kulihat sangat asing di mataku. Semua yang kulihat sangat sederhana. Kebanyakan rumah terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap injuk dan jerami. Terlihat orang-orang sedang bahu-membahu membuat rumah. Ada yang memotong kayu, ada yang mengikat, membuat pondasi, memasak, dan banyak hal lainnya. Seorang wanita menghampiri kami. "Wah, sepertinya ini akan cukup untuk makan 30 orang," ucap wanita itu sambil membawa hasil buruan kami. "Bantulah ibumu, nak," ucap ayahku. Wanita itu adalah ibuku. Di dekat perapian, aku membantu ibuku memasak. Dia sangat ahli dalam memotong. Bahkan badannya lebih besar dari ayahku. Dia mengajariku beberapa trik dalam memasak. "Hei, laki-laki tidak seharusnya berada di dapur," ucap wanita tua dengan sangat tiba-tiba. "Tak apa, dia harus sedikit tahu soal memasak," jawab ibuku. "Anak itu bernikah aneh setelah badai semalam," ucap wanita tua. "Mungkin dia syok," jawab ibuku. "Ya, karena rumahmu paling ujung, jadi wajar kalau paling banyak terkena dampaknya," ucap wanita tua. Mendengar itu, sontak tubuhku bergetar. Aku mengalami sedikit kilas balik tentang badai semalam. Tanpa sadar, jariku teriris pisau. "Ah!" teriakku. Aku dibawa ke tabib desa oleh ibuku. Tabib itu membuat beberapa obat herbal, lalu membungkus luka di jariku. "Semuanya baik-baik saja," ucap tabib itu. Satu hal yang kusadari dan sangat membuatku heran adalah semua orang di sini melakukan pekerjaannya tanpa materi apapun. Membangun rumah hanya disuguhkan makanan, tabib yang merawatku hanya diberi semangkuk sup kelinci hasil buruan, dan semua dilakukan tanpa ada keluhan dari siapapun. Baru kali ini, aku melihat wajah yang begitu damai. Mungkin ini adalah gotong royong yang sesungguhnya. Beberapa hari berlalu, rumah kami selesai dibangun. Kami mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Api unggun di tengah lapang menjadi hiburan. Jangankan lampu, listrik saja tidak ada di desa ini. Api menjadi simbolis merayakan sesuatu di desa kami. Di sini, kami melakukan banyak hal. Ada yang berlari, menyanyi, menari, semuanya tampak menikmatinya dengan riang. Kebanyakan dari kami memiliki profesi bertani. Hanya beberapa orang saja yang senang berburu seperti ayahku. Transaksi dilakukan dengan pertukaran, dan tidak ada nominal pasti dalam bertukar. Di sini sangat damai, semuanya bersama. Masalah bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Hari itu pun tiba. Kupikir aku kembali ke masa lalu di mana teknologi belum ditemukan. Ternyata aku salah besar. Untuk pertama kalinya, desa kami kedatangan tamu tak diundang. Menggunakan mobil Jeep off-road dan pakaian tahun 2000-an lengkap dengan kamera dan handphone. Warga dengan antusias melihat para pengunjung itu, yang datang dari entah berantah. Saat itu aku tidak tahu apa yang sedang kulihat. Mungkin aku terlahir kembali di pelosok desa yang entah bagaimana desa ini tidak terjamah oleh orang lainnya. Pendatang itu seperti sedang membuat dokumenter tentang kami. Semua orang diwawancarai dan semua warga tidak ada yang menyadarinya. 2 hari berlalu, setelah pesta penjamuan dan makan besar, mereka pun pulang. Hari-hari berikutnya kami melewati seperti biasanya. Beberapa bulan kemudian, pendatang itu kembali, dan kami menyambut mereka seperti sebelumnya. Namun, ada hal lain kali ini. Mereka mengajari kami kata demokrasi yang tentu saja asing di telinga warga. Mereka menanamkan ide bahwa hidup seperti ini adalah sebuah kesalahan seorang pemimpin yang bahkan namanya saja tidak pernah kami dengar. Mereka bilang,
Pemimpin tidak seharusnya seperti itu. Pemimpin seharusnya membagi subsidi dengan merata. Pemimpin seharusnya melakukan pembangunan yang bisa menjangkau tempat ini. Semua ini salah pemimpin. Kalian seharusnya bisa hidup seperti kami. Itulah omong kosong yang mereka katakan. Sebagian kami mendengarkan dan termotivasi, dan yang lainnya menganggap bualan semata. Bulan berikutnya mereka datang kembali. Sebagian dari kami bahkan menunggu kehadiran mereka. Dan semakin banyak juga ide yang tertanam di benak warga. Para warga sangat mengidolakan mereka. Manusia berjas hitam menggunakan kendaraan roda 4, layaknya seorang kesatria berbaju jira emas dengan kuda putih bersayap. Mungkin merekalah Mesias yang selama ini kami tunggu. Tahun-tahun berikutnya, keadaan desa sudah sangat berubah. Rumah yang biasa kami bangun bersama sekarang memerlukan imbalan untuk membangunnya. Jalan yang dulu rapi, sekarang seperti lumpur di kandang babi, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Warga hanya berbicara omong kosong tentang pemimpin yang bahkan mereka tidak tahu. Desa kami yang dulunya damai, kini tersisa ideologi gotong royong yang bahkan tidak satupun melakukannya. Petani berkurang, sebagian lahan menjadi daerah tambang. Satwa liar sudah jarang muncul. Ayahku hanya bisa berburu dengan badan yang termakan oleh usia. Pertukaran bahan makanan tidak dilakukan lagi. Semuanya tentang angka, nominal, dan uang. Inilah desaku sekarang. Kesatria berjas hitam yang sangat kami banggakan bahkan tidak sudi menginjakan kakinya di sini. Bu, ayah pergi ke kota dulu ya, menjual hasil buruan. Itulah kalimat terakhir yang kudengar dari ayahku. Ia tidak pernah kembali sejak saat itu. Tetua kami menjadi sangat kaya. Mereka memiliki lahan paling luas. Warga harus membayar jika ingin bercocok tanam di wilayahnya. Semuanya kembali kepada angka, nominal, dan uang. Aku sangat kelaparan. Dan aku tahu ibuku lebih lapar dariku. Badannya, yang dulu lebih besar dari ayahku, sekarang terlihat kurus kering dan sakit-sakitan. Jika ini mimpi, aku ingin para pendatang itu tidak pernah menginjakan kakinya di desa kami. Di samping tubuh ibuku yang sudah tidak berdaya, aku berdoa, Tuhan, kumohon jangan ambil ibuku. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya, karena doaku tidak terwujud. Emosi, marah, sedih, luka, penyesalan, meluapkannya saja aku tidak bisa. Tiba-tiba, bunyi keras terdengar, sangat keras seperti sangkakala maut. Aku terbangun dari mimpiku. Aku melihat alarm berdering, lampu kamar masih menyala, dan sinar matahari yang bersinar di balik jendela. Syukurlah, semua ini hanyalah mimpi.